untuk saudara. Kita terpanggil untuk saling mengasihi umat-umat Tuhan. Tidak memandang latar belakang manusia, tidak memandang dia dari suku mana. Tapi kalau saudara dan saya percaya dan menganggap bahwa kita ini adalah umat-umat Tuhan, maka saudara dan saya terpanggil untuk mengasihi. Kita bukan diajarkan membenci umat-umat Tuhan satu dengan yang lain, tapi kita terpanggil untuk saling melayani, saling merangkul, saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh sebab pengajaran Yesus di dalam Alkitab, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Ajaran Yesus adalah ajaran yang penuh dengan kasih atau dengan mengasihi. Lalu yang kedua, bila kita merangkumkan akan Alkitab ini dan pengajaran Yesus Kristus, maka kita dapati pengajaran Yesus yang kedua, perintah Yesus yang kedua adalah perintah amanat agung, yaitu memuridkan akan satu dengan yang lain, atau dengan kata lain, menginjil, memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di luar sana yang belum mengenal kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan itu adalah tugas tanggung jawab daripada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk bersaksi, untuk menginjil, memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan agar orang-orang itu mati sebelum mengenal Yesus Kristus. Tuhan mau sebelum mereka mati, Tuhan mau saudara dan saya membawakan misi pengajaran agung Yesus Kristus bagi umat-umat Tuhan, bagi umat-umat yang ada di sana. Terima kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku. Keputusanku kau penuhi. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami di sorga, Bapa yang penuh kuasa dan penuh cinta. Kami berdiri di hadapan Tuhan, kami memandang akan wajah-Mu untuk memohon belas kasihan Tuhan memberkati masing-masing kami. Kerinduan terbesar dalam kehidupan kami yaitu Bapa bersama-sama dengan kami lewat firman-Mu yang akan membentengi kehidupan kami, memberkati kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami diberkati di waktu pagi, kami diberkati pada waktu siang, dan kami diberkati pada waktu malam. Terima kasih banyak Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga taburan firman Tuhan memberkati, melindungi kami semua. Terima kasih banyak Bapa untuk semuanya. Dalam nama tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang kembali untuk duduk. Dari depan saya ucapkan Shalom dan selamat hari Sabat Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Kalau saya bilang Shalom, Bapak Ibu silakan boleh jawab damai di hati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, hari-hari yang kita lalui ini dan kita jalani ini, ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita menjadi umat pemenang-pemenang. Kita tidak dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, tetapi kita dibentengi, kita dilindungi, kita diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mazmur 100 Mazmur 100 ayatnya yang kedua adalah merupakan ayat bersahutan kita yang sudah kita baca Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengadakan pembaruan kehidupan kita kepada Tuhan dengan berkata, Mazmur mengajarkan kepada kita, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, hari Sabat itu adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari Sabat itu adalah hari yang Tuhan janjikan bagi saudara-saudara dan saya. Itulah sebabnya hari Sabat kita harus datang beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan dengan bersukacita, dengan bersorak-sorai. Karena
hari Sabat adalah ada berkat spesial, berkat rohani yang Tuhan mau berikan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya jangan pernah tinggalkan hari Sabat, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Jangan pernah melupakan hari Sabat dengan kegiatan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tetapi marilah kita beribadah, marilah kita bersekutu, memuji menyembah Tuhan, berkumpul dengan sesama umat-umat Tuhan di sepanjang hari Sabat untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, mari beribadah dengan sukacita, mari beribadah dengan sorak-sorai. Jangan lupakan Tuhan dan tinggalkan Tuhan pada hari Sabat. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di hari Sabat itu saudara-saudara dan saya datang untuk bersekutu, beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan, daripada melakukan urusan-urusan pribadi kita pada hari Sabat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus segera datang Tuhan Yesus. Jangan sampai waktu Tuhan Yesus datang kita tertinggal di atas dunia ini. Jangan sampai Tuhan Yesus datang kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Oleh karena di dalam kehidupan kita sehari-hari hidup ini, kita masih menyibukkan kehidupan kita dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Kita melupakan ibadah. Kita memandang enteng itu ibadah. Kita menganggap remeh itu ibadah, sehingga kita lebih mengutamakan kehidupan duniawi pada hari Sabat. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa, firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan selalu membentengi kehidupan kita masing-masing, dan firman Tuhan itu selalu menopang akan setiap perjalanan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya izinkan saya pada kesempatan ini dengan setengah jam yang akan kita lalui ini mendengarkan firman Tuhan, pekabaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan bagi Bapak Ibu semua, sehingga dengan berharap bahwa firman Tuhan ini akan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Judul firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu jemaatku, jemaat Tuhan, jemaat Bojonegoro, dengan judul adalah kurikulum kasih. Ayatnya saya ambil dalam 1 Korintus 13, dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dengan judul kasih. Bapak Ibu, kalau kita baca akan pengajaran Yesus Kristus, bila kita baca keseluruhan ajaran Yesus Kristus di dalam Alkitab, baik Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru, dan kita merangkumkan akan pengajaran Yesus di dalam pengajarannya melalui Alkitab ini, maka kita dapati ada 2 pengajaran penting yang Yesus mau ajarkan bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Pengajaran Yesus yang pertama yang dia mau sampaikan bagi kita adalah perintah Yesus untuk mengasihi. Siapapun saudara, kita terpanggil untuk saling mengasihi umat-umat Tuhan, tidak memandang latar belakang manusia, tidak memandang dia dari suku mana. Tapi kalau saudara dan saya percaya dan menganggap bahwa kita ini adalah umat-umat Tuhan, maka saudara dan saya terpanggil untuk mengasihi. Kita bukan diajarkan untuk membenci umat-umat Tuhan satu dengan yang lain, tapi kita terpanggil untuk saling melayani, saling merangkul, saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh sebab pengajaran Yesus di dalam Alkitab, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Ajaran Yesus adalah ajaran yang penuh dengan kasih atau dengan mengasihi. Lalu yang kedua, bila kita merangkumkan akan Alkitab ini dan pengajaran Yesus Kristus, maka kita dapati pengajaran Yesus yang kedua, perintah Yesus yang kedua adalah perintah amanat agung, yaitu memuridkan akan satu dengan yang lain, atau dengan kata lain, menginjil, memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di luar sana yang belum mengenal kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan itu adalah tugas tanggung jawab
daripada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk bersaksi, untuk menginjil, memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan agar orang-orang itu mati sebelum mengenal Yesus Kristus. Tuhan mau sebelum mereka mati, Tuhan mau saudara dan saya membawakan misi pengajaran agung Yesus Kristus bagi umat-umat Tuhan, bagi umat-umat yang ada di sana. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita lihat ajaran untuk mengasihi, kita bisa lihat dalam Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40, Markus 12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34, Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Lalu amanat agung untuk memberitakan Injil kita bisa lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, dan Markus 16 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Kedua-duanya ini Bapak Ibu saudara-saudara, baik perintah untuk mengasihi, perintah untuk menginjil, kedua-duanya adalah merupakan mandat ilahi yang bersifat imperatif atau sesuatu kewajiban yang harus dilakukan. Ini bukan merupakan sifat atau bukan merupakan alternatif untuk bisa melakukan dan tidak bisa dilakukan, tetapi ini adalah perintah yang bersifat imperatif yang harus kita lakukan, karena saudara-saudara adalah umat-umat Tuhan yang terpanggil untuk apa saudaraku? Untuk melayani, memberitakan Injil, membawakan kabar baik Yesus Kristus, mengasihi banyak orang. Saudara-saudara, jangan ada kedengkian dalam diri kita, jangan ada rasa iri, ada dengki dalam pribadi kita. Mari kita merangkul satu dengan lain sambil mengasihi satu umat-umat Tuhan. Alangkah baiknya apabila kita hidup rukun dan damai, saling mengasihi, bergandengan tangan antara umat-umat Tuhan, tidak menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi merangkul, mengangkat satu dengan yang lain, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengutuk orang atau menjatuhkan orang, tetapi ucapan-ucapan yang memberkati orang, yang membawa orang di dalam kebenaran Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, jangan biarkan iblis menghancurkan kebersamaan kita. Bapak Ibu semua, jangan biarkan iblis menghancurkan keakraban dan kebersamaan kita, saudara-saudara. Iblis itu dia tahu bagaimana cara untuk menghancurkan umat-umat Tuhan. Dia bisa saja menggunakan orang di dalam. Saudaraku, Yesus mengajarkan bagi saudara-saudara dan saya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Praktekkan itu kata kasih, saudara-saudaraku. Khotbah saya kasih judul kurikulum kasih. Itulah sebabnya kita akan melihat beberapa poin-poin penting bagaimana kita menerapkan kasih di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Yesus Kristus tidak berubah, tetapi dia kekal dan sampai selama-lamanya atas kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kurikulum kasih yang perlu kita pelajari pada hari Sabat ini? Yang pertama adalah pentingnya kasih. Kalau kita baca dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 10. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga, maka kita dapati bahwa penekanan ajaran Yesus Kristus adalah kasih. Amin saudaraku. Penekanan ajaran Yesus Kristus adalah kasih. Oh, sebab dia telah mengajarkan kasih bagi Bapak Ibu saudara-saudara, maka kita terpanggil untuk mempraktikkan itu kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih sesama, antar sesama umat Tuhan, itulah yang Tuhan mau ajarkan bagi saudara-saudara dan saya. Jangan pernah meninggalkan kasih yang mula-mula, saudara-saudaraku. Tetapi saudara dan saya harus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa mau bergumul, mau berkomitmen untuk mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kasih dalam kehidupan kita. Apabila kita lihat dari pengajaran Yesus Kristus, dia menekankan ajaran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita mengasihi Allah,
maka kita mau melakukan akan perintahnya. Hukum Tuhan, hukum Allah, 10 hukum adalah hukum kasih. 1 sampai 4 adalah kasih kepada Allah, 5 sampai 10 adalah kasih kepada sesama manusia. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia perlu untuk kita lakukan, perlu untuk kita jalani, perlu untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perihal pentingnya kasih dinyatakan oleh Yesus sebagai hukum yang terutama dan terutama dalam kehidupan kita, yang mana 10 hukum Taurat di dalam kitab para nabi tergantung padanya. Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Saudara, dari ke-10 hukum itulah hukum kasih yang Tuhan mau ajarkan bagi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mempraktikkan itu kasih di antara sesama umat manusia. Kalau mengasihi sesama umat manusia, mengasihi Allah, maka mengasihi juga kepada sesama umat manusia. Itu sudah merupakan satu paket dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu kekal, tak berkesudahan dan tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih dapat mengubah kehidupan kita. Kasih dapat membentengi kita daripada hal-hal yang buruk. Kasih dapat membuat kita di antara persaudaraan untuk hidup rukun dan damai. Amin, saudaraku. Kasih akan menolong kehidupan kita untuk senantiasa bergandengan satu dengan yang lain dengan satu tujuan, mempraktikkan kehidupan firman Tuhan yang bersifat kekekalan, kasih yang tak pernah berubah dan tak pernah berkesudahan itu. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memiliki kasih, kalau kita punya kasih, maka yang terjadi adalah kita tidak akan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kalau kita memiliki kasih, kita tidak akan saling membenci satu dengan yang lain. Kalau kita punya kasih, maka kita tidak mementingkan diri kita, tetapi kita memiliki hikmat dalam mempraktekkan itu kasih. Kalau kita punya kasih, tidak ada perpecahan dan perselisihan terjadi dalam umat Tuhan. Sudahkah kita memiliki kasih dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menganggap betapa pentingnya kasih di dalam jemaat Bojonegoro? Kalau jemaat Bojonegoro punya kasih, mementingkan kasih dalam praktek kehidupan sehari-hari, maka tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian, tidak ada satu menggigit satu dengan yang lain, tidak ada satu tersinggung satu dengan yang lain. Tapi yang terjadi adalah kita saling menopang antar umat-umat Tuhan. Kita semua akan menjadi umat-umat Tuhan yang merangkul satu dengan yang lain dan memilih untuk saling senantiasa percaya kepada firman Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang namanya Jonathan Swift. Dia adalah penulis buku Sendiran Gulliver Travel. Dia pernah mengatakan, kita mempunyai cukup banyak agama untuk membuat kita saling membenci dan bukannya untuk membuat kita saling mengasihi. Hal seperti itulah yang terjadi pada jemaat yang di Korintus. Karena lebih mementingkan hikmat daripada kasih, maka yang terjadi adalah perpecahan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Dan yang kedua yang terjadi adalah perselisihan dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Inilah yang terjadi, kerap mewarnai kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Begitu pula dengan jemaat yang di Galatia. Karena tidak dilandasi oleh kasih, mereka berpotensi untuk saling menggigit, menelan, dan membinasakan. Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Tuhan Yesus mencela jemaat di Efesus karena meninggalkan kasih yang semula, dan Tuhan memerintahkan agar mereka segera bertobat. Wahyu 2 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Dalam kekristenan, kasih adalah hal utama dan landasan dalam membangun segala pengajaran dan penerapan hidup orang percaya. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan orang percaya, umat-umat Tuhan, kasih adalah landasan
utama dalam kehidupan kekristenan kita yang harus kita praktekkan dan kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kasih itu adalah landasan dalam membangun segala hubungan umat Tuhan. Tidak memandang dia ini datang dari suku mana, tidak memandang dia ini datang dari golongan mana, tidak memandang dia ini dari keluarga mana, tetapi karena dia memiliki kasih dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya, dia memiliki satu poin penting, pengalaman untuk menganggap bahwa betapa pentingnya kasih atas dirinya, sehingga dia merangkul semua orang. Saudaraku, kita ini dari berbagai golongan yang berbeda-beda. Ada dari suku Jawa, ada dari suku Manado, ada dari suku Batak, ada dari suku Ambon. Di dalam Tuhan kita semua bersaudara. Amin, Bapak Ibu. Di dalam Tuhan kita harus mempraktekkan kasih. Amin. Di dalam Tuhan kita harus menjadi orang-orang yang membawa kasih dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kurikulum kasih dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah pentingnya kasih dalam kehidupan kita. Jangan seperti menjadi jemaat yang ada di Efesus yang mula-mula mereka meninggalkan kasih, yang mula-mula, sehingga Yesus mencela mereka. Yesus mengingatkan kepada mereka untuk segera apa? Segera kembali dan bertobat. Dan yang terpenting adalah apa? Melakukan itu kasih. Terus Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pentingnya kasih, kurikulum kasih dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah pengertian daripada kasih itu sendiri. Kurikulum yang pertama, kasih yang pertama, yaitu pentingnya kasih, adalah mendorong orang Kristen untuk berorientasi hidup dalam kasih. Tetapi kurikulum yang kedua adalah mendorong orang Kristen untuk menghayati makna atau arti dari kasih itu. Mari kita jalani makna dari kasih itu dengan menghayati butir-butir yang mengandung di dalamnya. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang pertama adalah mendorong kita untuk berorientasi untuk hidup di dalam kasih itu sendiri. Lalu yang kedua adalah, kurikulum yang kedua adalah mendorong orang Kristen untuk menghayati makna pengertian daripada kasih itu sendiri. Masyarakat pada saat itu kerap mempergunakan dan mengartikan kasih dalam hubungan seksual, yaitu eros adalah hubungan persahabatan. Jadi kasih dalam bahasa Yunani ada empat kasih dalam bahasa Yunani, yang artinya pertama, eros, kasih eros adalah hubungan persahabatan. Lalu phileo atau philia adalah hubungan dalam keluarga. Kasih dalam hubungan seksual adalah kasih eros, dan hubungan dalam persahabatan adalah kasih philia, dan hubungan dalam keluarga adalah storge. Yesus Kristus memperkenalkan istilah yang baru tentang kasih, yaitu kasih agape dalam Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Secara mendasar ada dua hal yang berhubungan dengan kasih agape. Pertama, kasih yang berasal dari Allah. Kasih agape diberikan pada saat beriman kepada Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang ke-5. Orang Kristen berkewajiban untuk mengorbankan, bukan meminta agar Allah mencurahkannya. Kedua, kasih agape lebih tertuju kepada memberi kasih daripada menerima kasih. Yesus datang kepada satu penekanan khusus melalui pengajaran kasih, yaitu kasih agape. Yang dulunya orang lebih mempraktekkan kasih eros, kasih suami istri. Lalu yang kedua, orang lebih mementingkan kasih persahabatan, yaitu kasih phileo. Lalu yang ketiga, orang lebih mementingkan kasih keluarga atau kasih storge. Kemudian Yesus datang dengan satu kasih yang dia mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu, yaitu kasih agape. Kasih yang tanpa menuntut balasan. Kasih agape lebih tertuju kepada kasih memberi daripada menerima kasih. Jadi kasih yang Yesus mau ajarkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah kasih memberi
bukan kasih menerima. Kita lebih suka untuk memberi daripada menerima. Dan Yesus sudah lakukannya itu. Dia memberikan nyawanya untuk apa, saudara-saudara? Untuk manusia diselamatkan. Dia rela mati di atas tiang kayu salib supaya saudara dan saya diselamatkan. Itulah kasih agape, kasih yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Bojonegoro ini, kita harus mempraktekkan kasih agape, kasih yang tanpa menuntut balasan, kasih yang harus memberikan dengan cuma-cuma tanpa menuntut balasan terjadi atas diri kita. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita mempraktekkan itu kasih agape atas kehidupan kita? Kalau ada satu orang yang susah Bapak Ibu dalam jemaat, mari kita praktekkan itu kasih agape. Kita berikan, kita kasih Bapak Ibu dengan cuma-cuma, tanpa ada minta balasan, tanpa meminta balasan atas pemberian kasih yang kita berikan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, setelah menjelaskan pentingnya kasih dalam ayat 1 dan 3 dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 10, Paulus menjelaskan pengertian kasih agape atau kasih ilahi itu, yakni yang pertama adalah kasih itu sabar. Saudara-saudara, kita perlu sabar dalam menghadapi setiap tantangan. Kasih itu sabar, kasih itu pengorbanan, kasih harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Saudara dan saya, kita sehendaknya lambat untuk menjatuhkan orang, tapi cepat untuk menolong orang. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, Paulus mengungkapkan bahwa kesabaran ditempatkan di depan dari keseluruhan butir-butir kasih yang ada, ibarat kehidupan kita yang tidak pernah memikirkan akan kehidupan kita, tapi memikirkan kehidupan orang lain. Istilah Yunani yang dipakai untuk kesabaran adalah makrotumeo, yang secara rupiah berarti sabar yang besar atau mengulur waktu. Sabar yang besar dalam pengertian saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Orang sabar itu adalah orang yang tidak gampang marah. Amin. Masihkah di antara saudara-saudara yang sering marah? Kalaupun ada orang melakukan kesalahan bagi Bapak Ibu saudara-saudara, jangan cepat untuk marah, tapi lambat untuk memperbaiki diri. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu sabar. Orang yang sabar bukan tidak bisa marah, tetapi ia lambat untuk marah. Siapa sih yang tidak bisa marah? Semua orang pasti marah Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita lambat untuk marah. Sabar kalau Tuhan belum jawab doa Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang damai sejahtera atas kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan kecelakaan atas kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu sabar kalau Tuhan belum jawab doa kita. Sabar Bapak Ibu saudara-saudara kalau Tuhan belum jawab doa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sabar dan terus sabar, karena Tuhan mau lihat seberapa iman kita kepadanya. Terus sabar Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu murah hati. Istilah dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk kata kemurahan hati adalah Christomai. Akar katanya adalah Christeos, yang berarti baik dalam pengertian kualitas yang moral, yaitu kemurahan, ramah, enak keseluruhan, artinya mengacu kepada suatu perbuatan. Memang sifat murah hati ditandai dengan sikap suka memberi. Namun orang yang murah hati haruslah memastikan terlebih dahulu bahwa pemberiannya mendatangkan kebaikan kepada orang lain pada saat menerima, bukan malah sebaliknya. Kasih itu adalah murah hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Artinya apa? Artinya kita ringan tangan untuk memberi. Ingat, pada saat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Dalam pengertian
Bertolong-tolonglah satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu punya kelebihan berkat, berbagilah dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu punya kecukupan dalam kehidupanmu, berbagilah dengan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu untuk bermurah hati, karena kasih itu adalah murah hati. Di dalam kemurahan hati, artinya kita senang sekali memberi kepada orang yang berkekurangan. Kita telah diberkati dengan berkat yang penuh dengan kecukupan, makanya kita tidak akan menjadi orang yang kikir, tetapi kita menjadi orang yang suka dengan memberi, suka untuk memberi dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kasih itu tidak cemburu, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau ada umat-umat Tuhan yang memiliki kelebihan, janganlah kita cemburu, saudara-saudaraku. Kalau ada umat-umat Tuhan yang memiliki kedudukan yang tinggi, saudara-saudara, kita tidak perlu cemburu dengan saudara umat-umat Tuhan kita yang diberikan kedudukan berkat yang tinggi melampaui daripada kita. Tetapi mari kita saling doakan satu dengan yang lain. Jangan cemburu, Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika Paulus berkata kasih itu tidak cemburu, ia menyadari bahwa kecemburuan selalu menimbulkan dampak buruk. Saudara, kecemburuan itu selalu mengakibatkan dampak buruk atas kehidupan kita, saudara-saudaraku. Karena cemburu sehingga orang tidak ada niat datang ke gereja. Kita masih ada rasa kecemburuan di dalam diri kita masing-masing. Saudaraku, tinggalkan kecemburuan itu. Seseorang, kalau orang-orang muda ya, kalau dia punya pacar, terus berjalan dengan orang lain, yang terjadi adalah apa? Dia cemburu. Kecemburuan itu mengakibatkan kefatalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kecemburuan mengakibatkan keburukan terjadi atas kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu, Kain karena dia cemburu terhadap adiknya Habel, mengakibatkan sehingga apa? Dia membunuh adiknya. Kalau ada kecemburuan terjadi dalam diri kita, maka kecemburuan itu menimbulkan dampaknya tidak baik atas umat Tuhan. Dampak yang buruk terjadi atas kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudara Yusuf pun demikian, sehingga mereka menipu ayahnya dan menjual Yusuf menjadi budak. Dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Yesus pun disalibkan karena kecemburuan orang-orang Farisi. Matius 27 ayat yang ke-18. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Yahudi menggunakan suatu kata untuk cemburu, yaitu kina, artinya menjadi merah sekali. Pemaknaannya ialah jangan sampai menjadi cemburu sehingga muka kita menjadi merah, panas hati karena amarah, berlaku kejam sehingga angkara murka melanda kehidupan kita. Amsal 27 ayat 4 dan Yakobus 3 ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu tidak bermegah dalam kesombongan. Ayat yang keempat 4D. Bermegah dalam Kristus bukanlah hal yang salah dan berdosa. Kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 14, Filipi 3 ayat 13. Namun bermegah dalam kesombongan dapat membahayakan diri sendiri serta ditentang oleh Allah. Kita bermegah di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang baik, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Tapi kalau bermegah di dalam kesombongan, sombong dengan kekayaan kita, sombong dengan kecantikan dan ketampanan kita, sombong dengan keuangan kita, dengan uang kita, itu fatal di hadapan Tuhan. Itu salah di hadapan Tuhan. Itu ditentang oleh Allah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Namun secara pribadi kita pasti dapat membedakannya dengan menanyakan kepada hati nurani. Karena itulah kita harus senantiasa menjaga hati, sebab hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Dari hati ini siapa tahu, siapa yang bisa membaca isi hati seseorang, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dia ini sombong atau tidak dengan keberadaan dia. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kasih itu tidak berpegang dalam kesombongan. Tidak perlu sombong dengan apa yang kita miliki, karena kasih tidak menunjukkan ego, tidak menunjukkan kesombongan, tapi dia
menunjukkan tabiatnya seperti Kristus. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kata Yunani untuk tidak sopan adalah askomeneo. Dia menunjukkan pada suatu perilaku yang memalukan dan membawa aib. Orang hidup dalam kasih senantiasa berlaku sopan dan santun. Bapak Ibu yang dikasih, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan sudah cari-cari aib orang lain. Belum tentu kita benar di hadapan Tuhan. Kita juga masih ada banyak kesalahan. Saudaraku, itulah sebabnya kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kita perlu sopan di hadapan Tuhan. Dalam perbaktian kita perlu sopan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata sopan santun dalam kehidupan kita adalah menekankan bagi umat-umat Tuhan untuk menghormati Tuhan di dalam peribadatan kita. Di dalam beribadah, bersekutu menyembah Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita perlu sopan di dalam perbaktian, tidak melakukan hal-hal yang lain di luar daripada kehendak Tuhan. Dan kita diajarkan untuk senantiasa sopan, rapi dan teratur di dalam menyembah kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar untuk sopan kepada Tuhan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tetapi melakukan yang pantas di hadapan Tuhan. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, ingat, kasih itu tidak menyimpan akan kesalahan orang lain. Dalam ayat 5b, inilah yang masih menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan yang bersama ini. Ada umat-umat Tuhan yang masih menyimpan akan kesalahan-kesalahan orang lain. Siapakah kita ini, Bapak Ibu saudara-saudara? Kita ini debu, kita ini sebagaikan uap yang sebentar saja. Untuk apa kita mau mencari kesalahan-kesalahan orang lain atau menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain? Kalaupun ada orang yang salah, saudara-saudara, saudara dan saya punya tugas adalah tegur dia dengan empat kasih, bawa dia dalam Tuhan, dalam doa, bimbing dia kepada jalan yang benar. Bukan saudara menyimpan akan kesalahannya lalu saudara menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan keburukan daripada orang lain. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Apakah kita berbahagia melihat orang gagal dalam usaha karena kegagalan yang membuat kita? Bukanlah kebenaran, sebab bersukacita atas penderitaan orang lain. Ini adalah kejahatan. Kasih tidak menghancurkan, tetapi membangun. Saudara, kasih itu bersukacita karena kebenaran. Kasih Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk bukan menghancurkan, tetapi membangun orang-orang lain. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu membangun, kasih itu bersukacita karena kebenaran. Kita bersukacita karena kebenaran Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita mempelajari, mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ketahui bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang selalu menuntun kehidupan Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, yang selalu mempraktikkan, membawa kita untuk mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, apakah kurikulum kasih itu dalam kehidupan kita? Yang terakhir, yang ketiga adalah permanensi daripada itu kasih. Semua karunia rohani yang ada kelak akan lenyap, tetapi kasih akan tetap permanen dan bersifat kekal untuk selama-lamanya. Semua yang ada pada kita akan hilang, tetapi kasih tidak pernah akan hilang. Kasih itu tetap ada sampai selama-lamanya. Saudaraku, kata kerja yang dipakai Paulus untuk kata tidak berkesudahan dalam ayat 8 sering dipakai untuk kiasan biji yang jatuh ke tanah, lalu biji itu menjadi busuk tetapi tumbuh hidup kembali. Kita bisa bandingkan dalam 1 Korintus 15 ayat 36 sampai 38. Itu adalah dinamika prosesnya bersifat proaktif, bukan pasif. Permanensi kasih itu harus diupayakan, bukan semata diharapkan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati setiap orang percaya. Kasih Tuhan Dia curahkan kepada orang percaya, bagi saudara-saudaraku, bagi saudara-saudara dan saya, karena kasih
akan selalu mengubah kehidupan kita. Kasih selalu menolong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari kita praktekkan kasih dalam kehidupan kita. Kalau ada kasih, maka umat-umat Tuhan ada persekutuan, ada kebersamaan, tanpa ada lagi rasa ngambek, iri hati, dan sebagainya. Tetapi kita saling merangkul satu dengan lain. Firman ini akan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.